Apa yang terjadi ketika birokrasi, yang biasanya kita anggap lamban dan kaku, justru diminta menjadi mesin penggerak perubahan? Inilah jantung dari administrasi pembangunan. Bukan sekadar menjaga ketertiban, tetapi aktif mengatasi kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran pasca Perang Dunia Kedua. Ini adalah cerita tentang birokrasi yang berani bertransformasi. Apa sebenarnya administrasi pembangunan? Ia adalah cabang administrasi publik yang pertama kali dikemukakan oleh Goswami pada 1955, lalu dikembangkan oleh Widener dan Rix. Intinya, ini adalah administrasi yang berorientasi pada perubahan sosial ekonomi. Fokusnya bukan pada proses belaka, tetapi pada pencapaian hasil nyata, efisiensi, dan yang terpenting, kesejahteraan masyarakat. Widener dan Hedy mendefinisikannya lebih lanjut sebagai usaha sadar dan terencana untuk melaksanakan kebijakan pembangunan nasional. Kata kunci di sini adalah terintegrasi. Pembangunan tidak boleh berjalan sendiri, terpisah dari sistem administrasi. Ia harus menyatu, didorong oleh partisipasi masyarakat dan inovasi untuk membentuk masyarakat yang lebih adil, makmur, dan berdaya. Konsep ini memiliki dua fokus utama yang saling terkait. Pertama, Administration of Development, yaitu seni mengelola proses pembangunan itu sendiri, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program. Kedua, Development of Administration, yaitu membangun sistem administrasi itu sendiri agar menjadi lebih efisien, modern, dan responsif. Gerakan ini mendapat momentum dari konferensi-konferensi penting seperti di Princeton yang melibatkan Comparative Administration Group KG dan American Society for Public Administration OSPA. Mereka bersepakat, administrasi harus menjadi alat perubahan sosial, birokrasi harus inovatif, efisien, dan partisipatif. Semangat ini juga didorong oleh lembaga seperti USAID. Administrasi pembangunan adalah perpaduan unik antara ilmu dan seni. Sebagai ilmu, ia berdiri di atas prinsip, teori, dan metode yang rasional, sistematis, dan berbasis data. Sebagai seni, ia membutuhkan keterampilan praktis dalam mengelola perubahan, konflik, dan sumber daya yang terbatas. Teori memberi peta, sedangkan seni memastikan perjalanan sampai di tujuan. Mari kita lihat sifat dasarnya. Administrasi tradisional bertujuan menjaga stabilitas dan keteraturan. Ia prosedural, hierarkis, dan fokus pada aturan. Sifatnya adalah memelihara sistem yang ada. Sebaliknya, administrasi pembangunan mengutamakan perubahan dan inovasi. Ia fleksibel, partisipatif, dan fokus pada hasil. Sifatnya adalah mengubah sistem menuju yang lebih baik. Karakter utamanya jelas, berorientasi pada perubahan, terencana, dan berorientasi pada hasil. Ia membutuhkan komitmen yang kuat, berfokus pada klien masyarakat, dan memiliki kerangka waktu tertentu. Tujuannya harus jelas, menuntut kapasitas manajerial yang tinggi, serta mampu mengakomodasi heterogenitas bentuk dan institusi di lapangan. Ciri pelengkapnya adalah kreativitas, inovasi, dan responsif terhadap dinamika. Ia harus akuntabel dan transparan. Yang paling mendasar, ia harus people-centered atau berpusat pada manusia, serta selalu sadar dan adaptif terhadap realitas sosial yang kompleks. Tanpa sikap ini, pembangunan akan kehilangan jiwanya. Apa tujuan besarnya? Secara umum, ia bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menghapus berbagai masalah sosial yang membelit. Ia juga harus meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan negara. Bagi negara berkembang, ia menjadi jalan menuju kemandirian self-reliant sambil menumbuhkan tanggung jawab sosial dan semangat nasionalisme dalam birokrasi. Tujuan ekonominya spesifik, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan pendapatan, mendorong kemandirian ekonomi melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, serta secara aktif mengupayakan pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, ditopang oleh pembangunan infrastruktur dan industri nasional yang kokoh. Tujuan sosialnya mendalam dan manusiawi. Ia berkomitmen pada pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan lainnya. Ia juga berusaha memperkuat nilai moral, etika, dan solidaritas sosial dalam masyarakat, serta tidak ketinggalan meningkatkan kualitas dan akses pendidikan secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Tujuan administratifnya adalah reformasi sistem dari dalam. Ini berarti melakukan reformasi birokrasi untuk mengefisiensikan kinerja aparatur, melaksanakan desentralisasi kekuasaan,
dan memberikan otonomi yang nyata kepada daerah, serta dengan tegas memberantas korupsi dan penyalahgunaan jabatan, seraya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi publik. Ruang lingkup kerjanya sangat luas. Ia mencakup pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat sebagai tugas utama, juga meliputi manajemen program pembangunan berskala besar, pembangunan wilayah yang terintegrasi, hingga manajemen proyek-proyek strategis secara detail dan akuntabel. Namun, perjalanan menuju cita-cita itu penuh rintangan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Tantangan klasiknya adalah birokrasi yang masih lamban dan sangat hierarkis, diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia yang mumpuni dan dana yang tidak memadai. Korupsi dan politik birokrasi sering menjadi penyakit yang menggerogoti dari dalam. Di era modern, tantangan baru muncul. Kesenjangan teknologi dan digital. Transformasi menuju pemerintahan digital terhambat oleh infrastruktur yang tidak merata dan kemampuan SDM 2024 yang tertinggal. Kesenjangan ini berpotensi melebarkan jarak antara pemerintah dan warga, serta antara kota besar dan daerah tertinggal. Untuk mengatasi tantangan itu, diperlukan strategi yang komprehensif. Pertama, penguatan kapasitas kelembagaan publik agar lebih tangguh. Kedua, desentralisasi kewenangan dan pemberian otonomi yang real kepada daerah. Ketiga, penerapan prinsip good governance yang menekankan akuntabilitas publik. Keempat, pemberdayaan masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan. Dan kelima, reformasi menyeluruh sistem rekrutmen dan pelatihan aparatur. Mengapa semua ini masih sangat relevan? Karena administrasi pembangunan adalah kendaraan bagi negara berkembang untuk mempercepat modernisasi tanpa kehilangan jati diri. Ia menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan keadilan sosial. Ia mendorong pembangunan berkelanjutan yang benar-benar berpusat pada manusia dan memperkuat lembaga publik agar adaptif dan partisipatif. Mari kita uji konsep ini dengan studi kasus nyata Program Smart City Indonesia, sebuah kebijakan strategis nasional sejak tahun 2017 untuk membangun kota yang lebih efisien, inovatif, dan berbasis teknologi digital. Inilah ajang di mana teori administrasi pembangunan diuji dalam praktik di era digital. Namun, implementasinya menghadapi tantangan kompleks. Kesenjangan digital atau digital divide masih lebar. Koordinasi antar instansi pemerintah seringkali lemah dan tumpang tindih. Kompetensi SDM daya manusia birokrasi dalam mengelola teknologi masih sangat terbatas. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan sering belum optimal. Dan yang krusial, keamanan siber dan perlindungan data pribadi masih minim. Analisis menggunakan teori Whitener menunjukkan akar masalahnya. Penerapan Smart City di Indonesia seringkali masih berorientasi pada proyek fisik dan seremonial belaka. Hasil nyata berupa peningkatan kualitas hidup warga dan transformasi digital yang merata justru berjalan sangat lambat. Kebijakan nasional yang seragam sering gagal karena tidak diadaptasi dengan kebutuhan lokal tiap daerah. Solusi pertama dan terpenting adalah membangun manusia di belakang sistem. Peningkatan kapasitas digital aparatur sipil negara ASN adalah keharusan. Mereka membutuhkan pelatihan menyeluruh tentang digital government, analitik data, etika digital, dan keamanan siber. Pembentukan Digital Transformation Unit di setiap kementerian dan daerah juga vital. Sebagai pusat kompetensi teknis, solusi kedua adalah membangun infrastruktur yang adil dan merata. Smart governance adalah omong kosong tanpa akses internet yang terjangkau dan stabil bagi semua. Pemerintah pusat harus menjamin pembangunan infrastruktur TIK, listrik yang andal, serta data center lokal di daerah 3 ton terdepan, terluar, tertinggal. Ini adalah langkah konkret mengurangi kesenjangan digital. Solusi ketiga adalah membangun ekosistem kolaborasi. Transformasi digital tidak bisa dilakukan pemerintah sendirian. Diperlukan kolaborasi multisektor yang erat. Universitas dan lembaga riset untuk pengembangan ilmu, startup dan swasta untuk inovasi teknologi, serta komunitas sipil untuk pengawasan dan masukan. Bersama, mereka merancang, menguji, dan mengawasi solusi yang tepat guna. Solusi keempat adalah membangun kepercayaan melalui keamanan. Digitalisasi pemerintahan membawa risiko tinggi kebocoran data dan serangan siber. Karena itu, wajib hukumnya membangun kerangka tata kelola keamanan siber terpadu. Kebijakan perlindungan data yang kuat sesuai Undang-Undang PDP, pengawasan independen, standar keamanan nasional, serta pelatihan etika dan keamanan data bagi semua ASN. Bagaimana penerapannya di tingkat daerah? Diperlukan model smart governance berbasis partisipasi. Pendekatan top-down sering gagal karena tidak sesuai kebutuhan lokal. Digitalisasi layanan publik harus melibatkan masyarakat sejak awal. Tujuannya meningkatkan kemampuan aparatur daerah, mendorong partisipasi warga dan generasi muda, serta mewujudkan pemerintahan terbuka yang kolaboratif.
Aktivitasnya bisa konkret, misalnya menyelenggarakan pelatihan manajemen layanan publik digital untuk ASN dan perangkat daerah, membentuk Innovation Hub atau pusat inovasi daerah yang melibatkan mahasiswa, dosen, komunitas IT, dan pelaku UMKM, serta membuat aplikasi sederhana seperti lapor cepat untuk saluran aspirasi yang terintegrasi. Indikator keberhasilan harus diukur, bukan hanya dari jumlah aplikasi, tetapi dari peningkatan kompetensi digital ASN dan etika pelayanan mereka, dari meningkatnya partisipasi warga melalui kanal digital, dari terbentuknya ekosistem inovasi daerah yang berkelanjutan dan berbasis data lokal, dan akhirnya dari kemampuan pemerintah daerah menjadi model smart governance yang partisipatif. Semua perjalanan teoritis dan praktis ini membawa kita pada satu refleksi mendalam tentang pemimpin masa depan. Sebagai calon pemimpin, kita harus paham bahwa pembangunan sejati bukan hanya tentang infrastruktur fisik yang megah, ia adalah tentang membangun manusia, nilai-nilai luhur, dan sistem yang berkelanjutan untuk generasi mendatang. Pemimpin masa depan harus mampu menjadikan teknologi sebagai alat untuk keadilan sosial, bukan memperlebar jurang. Digitalisasi harus dirasakan manfaatnya oleh warga di pedesaan dan kelompok rentan, bukan hanya di kota besar. Teknologi harus mempermudah hidup, bukan mempersulit. Pemimpin juga harus mendorong terciptanya birokrasi yang humanis, adaptif, dan kolaboratif. Setiap ASN harus dilihat sebagai agen perubahan yang potensial, bukan sekadar pelaksana perintah. Birokrasi harus bisa belajar, berubah, dan berinovasi bersama masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi nafas baru. Setiap kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan berbasis data yang valid. Keputusan tidak boleh lag. Yang tak kalah penting, pemimpin harus mengintegrasikan pendekatan ilmiah yang rasional dengan empati sosial yang mendalam. Setiap angka statistik mewakili cerita manusia. Setiap kebijakan harus diuji dampaknya pada kehidupan nyata warga. Kepala yang dingin dan hati yang hangat harus bekerja sama. Mimpi besar yang harus kita kejar bersama adalah menjadikan Indonesia sebagai smart nation, bukan sekadar negara dengan teknologi canggih, tetapi sebuah bangsa yang bijak dan manusiawi dalam menggunakan kemajuan tersebut. Kecerdasan buatan harus diimbangi dengan kearifan manusia. Administrasi pembangunan di masa depan harus mampu menyeimbangkan dua kutub. Inovasi digital yang cepat di satu sisi, dan nilai-nilai etika publik yang kokoh di sisi lain. Kita tidak boleh terjebak pada gegap gempita teknologi, namun melupakan esensi pelayanan publik, membantu manusia hidup lebih baik. Karena pada hakikatnya, kemajuan sejati bukanlah sesuatu yang bersifat digital, fisik, atau material semata. Kemajuan sejati adalah sesuatu yang manusiawi. Ia terlihat dari anak-anak yang mendapat pendidikan layak, dari keluarga yang sejahtera, dari masyarakat yang saling peduli, dan dari warga yang merasa dilindungi negaranya. Transformasi dari birokrasi tradisional ke administrasi pembangunan adalah sebuah perjalanan panjang. Ia dimulai dengan perubahan pola pikir, dari melihat masalah sebagai beban, menjadi melihatnya sebagai tantangan yang harus diatasi. Dari mempertahankan status quo, menjadi merangkul perubahan. Peran kita semua sangat penting. Sebagai akademisi, kita harus terus mengkritisi dan memberikan solusi berbasis ilmu. Sebagai aparatur, kita harus berani berinovasi dalam melayani. Sebagai masyarakat, kita harus aktif berpartisipasi dan mengawasi. Sebagai generasi muda, kita harus membawa ide-ide segar. Pada akhirnya, di balik semua teori dan teknologi, administrasi pembangunan mengingatkan kita pada nilai-nilai dasar, bahwa kemajuan sejati tidak diukur dari tinggi gedung atau cepatnya jaringan internet, tetapi dari keadilan sosial yang terwujud, dari akses layanan kesehatan dan pendidikan yang merata, serta dari martabat setiap warga yang terlindungi. Teknologi hanyalah alat, sedangkan nilai kemanusiaan adalah tujuan. Tantangan terbesar era digital adalah menemukan keseimbangan. Di satu sisi, kita harus adaptif terhadap inovasi global, mengadopsi sistem yang efisien, dan mengelola data dengan cerdas. Di sisi lain, kita tidak boleh tercerabut dari kearifan lokal, dari nilai gotong royong, dan dari partisipasi masyarakat yang otentik. Smart Nation yang kita impikan adalah yang mampu menyintesiskan kecanggihan teknologi dengan kearifan lokal Nusantara. Transformasi ini bukan tugas satu generasi atau satu kelompok saja. Ia memerlukan kolaborasi lintas generasi. Generasi senior membawa pengalaman dan pemahaman konteks yang mendalam. Generasi muda membawa kecepatan adaptasi dan kreativitas digital. Akademisi, praktisi, aktivis, dan pelaku usaha harus bersinergi. Hanya dengan kolaborasi inklusif, transformasi birokrasi dapat berjalan berkelanjutan dan relevan. Kini, konsep telah jelas, tantangan telah terpetakan,
dan solusi telah diuraikan. Langkah selanjutnya adalah tindakan nyata. Setiap kita di posisi masing-masing dapat menjadi bagian dari perubahan ini dengan meningkatkan kompetensi, mendorong transparansi, menolak korupsi, dan aktif berpartisipasi. Administrasi pembangunan bukanlah teori abstrak, tetapi sebuah panggilan untuk bertindak yang dimulai dari sistem pemerintahan yang melayani dengan hati dan nalar.